Wamra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Istrinya Abu Lahab divonis pula langsung masuk neraka. Siapa nama istrinya? Ya, nama istrinya adalah Arwa atau Aura, ya. Ummu Jamil binti Harb, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Kandung. Adik kakak dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adiknya. Sama-sama putranya Harb. Harb ini tokoh Quraisy yang sangat terkenal, ya, saudagar kaya dan tokoh yang luar biasa terkenal di kalangan Quraisy. Jadi Abu Lahab ini pertama dia sendiri sudah kaya raya, kedua istrinya juga punya darah keturunan bangsawan Quraisy. Tapi ketampanan mereka, kecantikan mereka, kekompakan mereka ini kompak masuk neraka, ya, bukan kompak masuk surga. Itu luar biasa nih. Iya, pasangan suami istri ini kompak masuk neraka, kompak memusuhi Rasulullah SAW. Kalau tadi jelas ya permusuhannya Abu Lahab jelas. Nah sekarang kita akan bahas apa kejailan, ya, kemudian kerusakan dan sikap jahat yang dipraktekkan oleh istrinya. Jadi masing-masing punya kejahatan sendiri. Abu Lahab juga kita lihat tadi kan bagaimana provokatifnya mengganggu Rasulullah SAW dan dakwah beliau. Nah sekarang Ummu Jamil juga sama aja, ya, dengan suaminya kompak, ya. Jadi Ummu Jamil itu dijuluki oleh Allah sebagai pembawa kayu bakar. Nah ini para ahli tafsir ada yang menafsirkan berbagai macam penafsiran. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan pembawa kayu bakar artinya Ummu Jamil itu dia suka membawa kayu, ya. Kemudian kayu itu diambil dari pedalaman-pedalaman, ya, yang isinya duri-duri, kemudian ditaruh di perjalanan Rasulullah dari rumahnya kemana? Ke Masjid Al-Haram, ya, ke Ka'bah. Jadi sepanjang jalan dari rumahnya Rasul ke Ka'bah itu ditaruh apa? Kayu-kayu berduri. Paku belum ada zaman itu, ya. Paku kayak sekarang maksudnya, tapi kayu-kayu berduri, ya, ditaruh di mana. Jadi ditaruhnya itu apa? Apa kalau orang kita bilang teliti dan benar-benar dikasih ranjau, benar-benar nggak kelihatan. Sehingga apa? Kalau jalan jadi nginjek duri lagi. Ya, bukan kelihatan, nggak, naruhnya itu teliti. Ini satu, ya, perempuan itu punya satu keunikan, ya. Kalau mengerjakan sesuatu itu teliti, ya nggak? Teliti itu. Kalau nata-nata itu kan mau traveling, beda sama laki-laki. Laki-laki kadang seringnya apa? Yang penting masuk koper. Kalau perempuan, masya Allah, pinter nyari celah diisi, kopernya rapi kan gitu. Nah, Ummu Jamil sayangnya, ya, dia rapi tapi rapinya licik gitu loh. Taruh duri-durinya di tempat-tempat yang nggak kelihatan sehingga Rasul ketika berjalan ke Masjidil Haram, berjalan menuju menuju Ka'bah, beliau apa? Menginjak duri. Ini satu contoh. Kemudian para ulama mengatakan maksud dari pembawa kayu bakar, Ummu Jamil itu tukang penyebar fitnah, ya, suka namimah, mengadu domba, tujuannya untuk merusak Rasulullah SAW dan dakwahnya, ya. Suka nyebarin ini, nyebarin itu, sama kayak Abu Lahab, ya, penyebar fitnah. Jadi ketika turun tabbat yada abi lahabi wa tab, langsung Ummu Jamil itu marah luar biasa. Dicari mau dilabrak tuh Nabi Muhammad SAW sama Ummu Jamil. Ini perempuan tapi seneng labrak, ya. Ya, dicari mana Muhammad ini. Ini telah merusak kehormatan kita nih Muhammad nih. Dia siap-siap sudah mau ngelabrak Rasulullah SAW. Mungkin mau mukul Rasulullah SAW pakai tongkat. Namun ketika itu Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar saja, radhiyallahu anhu. Hanya melihat Abu Bakar. Padahal di sampingnya Abu Bakar ada siapa? Ada Rasulullah SAW. Tapi Ummu Jamil nggak ngelihat, ya. Dan ketika itu Ummu Jamil mengatakan, mana Muhammad yang telah melecehkan keluarga saya? Dicari nggak ada, padahal Nabi Muhammad SAW di depannya. Yang dilihat cuma Abu Bakar saja. Iya, itu mukjizat namanya. Ditutupi pandangan matanya Ummu Jamil sehingga tidak bisa melihat Rasulullah SAW di depan dia padahal, masya Allah. Ya. Habis itu Ummu Jamil
mendendangkan syair. Karena Ummu Jamil itu pintar apa? Bersyair. Ya. Otomatis kalau namanya perempuan pintar bersyair, itu pintar apa? Pintar komunikasi. Nah, kepintaran dia berkomunikasi, kepintaran dia bersyair dipakai untuk menyebarkan fitnah. Ya. Iya, Cak. Dipakai untuk menyebarkan fitnah. Kalau dulu mungkin Ummu Jamil punya apa? Kalau sudah ada internet misalkan zaman dulu, wow, mungkin udah nyebarin kemana-mana tuh fitnahnya deh ya. Jadi udah pandai bersilat lidah, kemudian apa? Kemudian pintar bersyair ya, sehingga dipakai oleh Ummu Jamil untuk apa? Untuk menyebarkan dan mempropagandakan permusuhan kepada Nabi SAW. Jadi Ummu Jamil setelah turun firman Allah surah Al-Masad atau surah Tabbat Yada Abi Lahab atau Al-Lahab ya. Ummu Jamil mengatakan mudhammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu qalaina. Jadi beliau mengganti nama Muhammad diganti jadi Mudhammam. Muhammad itu artinya apa? Terpuji. Mudhammam itu artinya tercela. Ya. Orang yang tercela ini kami tidak akan taati, kata Ummu Jamil. Kemudian urusannya akan kami abaikan dan agamanya akan kami lecehkan. Terang-terangan gitu. Sambil mendendangkan bait syair. Jadi terang-terangan dia memusuhi agama Rasulullah SAW. Dan pergi Ummu Jamil enggak melihat Rasulullah SAW sama sekali. Iya. Ini maksud dari apa? Maksud dari firman Allah, istrinya yaitu Ummu Jamil yaitu pembawa kayu bakar. Nah, sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan maksud dari istrinya pembawa kayu bakar, berarti penafsiran keberapa? Ketiga. Maksudnya adalah di hari kiamat nanti, di neraka nanti, Ummu Jamil akan menyiksa suaminya sendiri yaitu Abu Lahab. Ya, dengan cara apa? Dengan cara membakar suaminya sendiri di neraka. Artinya nanti Ummu Jamil membawa kayu bakar, dinyalakan dengan api neraka dan dia bakar suaminya sendiri di neraka. Sebagai bentuk apa? Siksaan dari Allah, ya. Karena Ummu Jamil dengan Abu Lahab itu kompak memusuhi Rasulullah SAW di awal dakwah, ya, maka di neraka nanti yang membakar Abu Lahab siapa? Istrinya sendiri. Gitu. Jadi saling bakar-bakaran nanti di mana? Di neraka. Ya, karena sebagaimana dulu mereka saling kompak di dunia, di neraka nanti mereka kompak saling bakar-bakaran. Bahkan yang membakar Abu Lahab siapa? Istrinya sendiri, orang yang paling dia cintai dulu di mana? Di dunia. Ya, bayangin, kan jadi tambah apa? Jadi tambah sedih ya, karena yang membakar ini orang yang paling dekat. Ya kan? Ini siksaan Allah kepada, dan siksaan seperti ini tidak dirasakan oleh yang lainnya. Ya, coba bayangkan, ada penyebutan enggak bahwa penghuni neraka itu dibakar sendiri oleh pasangannya sendiri? Jarang. Ya, penyebutannya hanya di mana? Hanya di Abu Lahab. Dibakar oleh istrinya sendiri di neraka. Ya, bawa kayu bakar dibakar sendiri. Nah, dua-duanya sama-sama disiksa bareng-bareng. Ya, karena mereka dahulu kompak untuk apa? Menentang dakwah Nabi SAW. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni, dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022286299 atas nama Dedi Harveni.